Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang beserta jajarannya. Yang kami hormati, Direktur PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Perseroda beserta jajarannya. Yang kami hormati, Direktur TPST Rempoah Banyumas serta Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berhimpun bersama dalam agenda acara peresmian tempat pengolahan sampah terpadu TPST Surajaya oleh Bupati Pemalang Bapak Mansur Hidayat STMI. PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Perseroda diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 24 September 2024 dimulai. Pertama-tama kita sampaikan yaitu bahwa TPST ini adalah pengolahan sampah terpadu, Pak ya. Minjawu beberapa orang menyampaikan bahwa TPST ini hanya sebagai tempat pembuangan sampah saja. Minjawu, jadi kita sampaikan bahwa di sini ada proses pengolahan sampah yang tentunya nanti dari proses sampah ini nanti akan menghasilkan beberapa produk. Alhamdulillah TPST ini bisa terwujud berkat gagasan, dukungan, support dari Pak Bupati Pemalang yang tidak ada henti-hentinya selalu mengkritik kita. Matur suwun Pak Bupati Pemalang, terus Pak Sekda, Pak Asisten dan OBD-OBD lainnya. Harapannya nanti dari TPST ini tentunya nanti bisa bersinergi dengan OBD-OBD lainnya, dengan teman-teman seluruh kecamatan Kabupaten Pemalang, dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Pemalang, baik dari prosesnya maupun dari produknya. Jadi nanti monggo silakan kita bersinergi bareng-bareng biar sampah yang ada di Pemalang ini semakin bisa diolah dengan baik dan semakin bersih kota Pemalang ini. Perlu kita sampaikan juga di TPST ini terdapat beberapa peralatan yang tentunya peralatan ini kita coba nanti akan kita kembangkan terus, kita tambah terus biar peralatan ini semakin mendukung kebersihan di Kabupaten Pemalang. Perlu kita sampaikan di sini ada beberapa alat pengolahan pemilahan, ada pencacah plastik, ada pres plastik, ada pengayak maggot, pengayak pupuk dan sebagainya. Tentunya ini mesti perlu perbaikan-perbaikan lagi dan penambahan-penambahan lagi. Mohon doanya, dukungan kepada seluruh rekan-rekan semuanya agar peralatan yang ada di sini dan sistem yang ada di sini semakin berkembang, semakin bisa menjadikan Pemalang lebih bersih. Dan nyun sewu, perlu kita sampaikan juga bahwa beberapa rekan menyampaikan bahwa monggo silakan kerjasama dengan kita. Kita sangat terbuka sekali dengan adanya kerjasama. Monggo silakan secepatnya aja, bahwa meskipun kita baru tapi kita mencoba membuka diri bahwa apapun itu perlu dilakukan. Kalau memang itu perlu dilakukan untuk kebersihan Pemalang, apa yang tidak, ya kan? Monggo silakan teman-teman. Terus nanti harapannya kita dari Pak Bupati Pemalang bisa memberikan arahan-arahan dan Pak Bupati Pemalang nanti bisa memberikan untuk peresmiannya, Pak. Dan harapannya masukan dari UPD maupun dari pihak-pihak lainnya bisa terus. Jangan sungkan-sungkan hubungin kita, hubungin direkturnya sekalipun. Mati adalah direktur TPST dari Rempoah. Terima kasih, selamat datang di Pemalang. Ini kami memang mencontoh dari tempatnya panjenengan dari Rempoah. Tepuk tangan untuk Pak Nana ya. Terus ini saya menyampaikan kepada teman-teman Pak Nana. Kalau kita bisa mencontoh di tempat yang lain yang sudah eksis, yang sudah beroperasi, apa salahnya? Silakan untuk mencontoh. Menjiplak pun nggak ada masalah. Yang penting diizinkan. Kalaupun nanti ada pengembangan itu inovasi dari yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nana beserta jajaran di TPST Rempoah. Terima kasih. Tentunya PT Aneka Usaha, Direktur PT Aneka Usaha beserta jajaran yang mengelola
yang kita tugasi untuk mengelola TPST Surajaya. Mudah-mudahan beserta dengan tim Pak Edi Kenzo yang selalu semangat. Terima kasih Pak Edi. Memang ngurusi sampah ini harus penuh dengan semangat dan keikhlasan itu, karena bahu sih kalau bisa. Ya. Sehingga saya ucapkan terima kasih Pak Edi beserta jajaran semuanya, beserta teman-teman semuanya. Yang saya hormati insan media, insan pers, para wartawan yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tokoh masyarakat, sepuh bina sepuh, ini juga harus ada dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, sepuh bina sepuh, mobil khususnya di Desa Surajaya. Saya ucapkan terima kasih karena image-nya di masyarakat, sampah itu mengotori, sampah itu bau, sampah itu jelek, sampah itu tidak bermanfaat, sampah itu yang jelek-jelek semuanya. Tapi memang sampah jelek gitu, bau memang. Tapi bagaimana kita kelola sampah itu agar tidak bau lagi, agar bisa bermanfaat lagi, agar bisa berteman dengan manusia, Kita tahu di Rempoa juga sudah melaksanakan itu, gitu ya, dan itu diterima oleh masyarakat semuanya. Kalau kita contohkan Bapak Ibu semuanya di negara lain, kalau di Indonesia mungkin masih banyak tanah kosong, masih banyak lahan yang agak jauh dari perkampungan. Kalau kita bicara Singapura, kalau kita bicara mungkin di tempat yang lain Eropa, tanah sudah. Kalau kita Singapura itu seperti daerahnya mungkin kalau di sini contohnya kabupaten yang kecil lah, kota yang kecil, kota Magelang lah. Ada kota yang mana, Semarang, kecil. Kalau kecil begitu, berarti kan sudah tidak ada tanah kosong lagi Bapak Ibu semua. Ya tempat pengolahan sampah yang ada di kota, gitu. Tempat pengolahan sampah yang ada di kota. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di sini, kita bisa hadir bersilaturahim dalam rangka meresmikan TPST di Surajaya, dan harapannya pengelola Pak Edi Kenzo, Pak PT Aneka Usaha, Pak Anda beserta dengan tim, tolong jangan sampai ini kita bangun terus berhenti Pak. Itu pesannya itu. Gimana caranya? Tanya kepada beliau nih, orang ada di sini, Pak Nana. Gimana caranya itu bisa berkesinambungan, berkelanjutan, dan bahkan harapannya Bapak Ibu semuanya, harapannya ini tidak lagi masyarakat itu datang. Tidak ada lagi masyarakat itu membayar retribusi. Malah justru kalau bisa masyarakat itu datang sini bawa sampah, kita bayar gitu. Gimana caranya bisa begitu? Dan ini Kabupaten Pemalang, insya Allah ke depan juga kita berdayakan ini kepala desa Pedulungan ada di sini. Kepala desa apalagi Bojong Nangka juga sudah melaksanakan, Penggaret juga sudah melaksanakan, Susukan juga sudah melaksanakan. Kita dorong Pak Nana, tidak hanya di TPST ini saja, kita dorong di setiap desa itu membuat TPST. Alur Dongkal juga sudah kemarin, Alur Dongkal juga sudah membuat TPST, dan itu harus dikelola Bapak Ibu semuanya. Harus dikelola, jangan membangun terus mangkrak lagi, saya kesannya itu. Kalau itu bisa setiap desa itu punya TPST ini yang ada di Surajaya ini untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Pemalang. Nanti masing-masing desa selesaikan permasalahan sampah di masing-masing desa. Dan itu kalau sudah bisa masif semuanya, bisa melakukan ini serempak di desa seluruh Kabupaten Pemalang, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Kita sudah contohkan, kemarin kita sudah resmikan di Desa Penggaret, kita resmikan di Desa Durungan ya, Durungan kita resmikan di Desa Dongkal yang sudah melaksanakan awal itu dulu. Bojong Nangka sudah melaksanakan awal, di Desa Susukan juga sudah melaksanakan, Banyumudal juga sudah melaksanakan. Tapi bagaimana itu disupport Ibu Panjenengan sebagai kepala dinas lingkungan harus support itu.
Jangan sudah ini terus diberhentikan, terus berhenti maksud saya, terus berhenti karena tidak kita support Sekda, kita support agar mereka terus berjalan. Silahkan masing-masing desa mau yang mana milih, mau milih yang seperti ini boleh, mau milih yang seperti Pedurungan boleh, mau milih yang di Pengharit boleh, yang di Bojongnangka boleh, silahkan memilih. Yang penting sampah itu dikelola. Yang penting sampah itu tidak bau lagi. Gitu. Itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi yang luar biasa untuk Kabupaten Pemalang. Karena sampah itu, Bapak Ibu, sampah itu tidak bisa tidak, harus ada barangnya. Tidak bisa tidak, pasti ada barangnya. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa menghasilkan sampah, gitu. Tanpa menghasilkan sampah. Sehingga bagaimana kita bisa arif dan bijaksana untuk mengelola sampah ini. Silahkan mau jadi maggot boleh, mau jadikan pupuk kompos boleh, mau itu bakar kemarin plastiknya pirolisis namanya, pirolisis menjadi solar atau BBM atau premium juga bisa, monggo silahkan. Nanti solarnya itu bisa digunakan untuk gensetnya. Banyak cara-cara inovasi masyarakat Indonesia. Orang-orang Indonesia itu luar biasa berinovasi. Tapi sayangnya dari hasil inovasi itu tidak kita terapkan di masyarakat. Ini harapannya hasil dari inovasi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Pemalang, ayo kita manfaatkan itu untuk mengelola sampah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kepingin ke depan sampah di Kabupaten Pemalang tidak menjadi momok lagi, tidak menjadi masalah lagi, dan ada lagi teknologi. Kemarin saya sudah diskusi juga, sampah itu silakan semua anak-anak masuk, semua sampah apapun masuk, campur dia menjadi briket, semacam briket batu bara lah, dia sebagai bahan bakar dari sampah itu, briket bahan bakar, dan itu sudah diuji cobakan di Bandung. Barangkali nanti juga bisa kita aplikasikan di Kabupaten Pemalang. Itu berarti kan inovasi yang lain selain tadi ada maggot, ada pupuk, ada BBM dan sebagainya, ada juga untuk bahan bakar. Monggo silakan mau pakai yang mana. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah upaya kita bersama, pemerintah Kabupaten Pemalang, para kepala desa semuanya, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pemalang. Kemarin juga ada sekolah juga sudah ada lakukan itu. Terus besok nanti ada organisasi keagamaan. Kemarin Muhammadiyah juga sudah menyampaikan mau ini juga meluncing juga alat untuk pengolahan sampah gitu. Monggo silakan masyarakat berinovasi, untuk prinsipnya adalah menyelesaikan sampah kita bersama-sama. Karena masalah sampah ini adalah masalah kita bersama, Bapak Ibu semuanya. Masalah kita bersama dan harus kita selesaikan dengan cara bersama-sama. Ini bukti pemerintah berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pemalang, baik tingkat kabupaten, tingkat desa, dan semua stakeholder yang untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Dan nanti ke depan Bapak Ibu semuanya, kita mau mengkolaborasikan penyelesaian sampah di Kabupaten Pemalang. Satu, keterlibatan pemerintah. Yang kedua, keterlibatan akademisi, keterlibatan masyarakat, keterlibatan stakeholder yang lain, TNI, Polri, mungkin semuanya, masyarakat, para pengusaha juga jangan lupa gitu ya. Para pengusaha-pengusaha itu juga berarti semua, atau istilahnya pentahelix itu melibatkan semua unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Pemalang untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan saya yakin kita bisa melakukan itu. Saya yakin. Tepuk tangan untuk kita semua ya.
Hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. TPST PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Perseroda di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, secara resmi saya nyatakan diresmikan. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati serta Bapak PD terkait, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, serta jajaran camat serta Kopincat Kecamatan Pemalang, Kepala Desa Surajaya serta perangkatnya, para yang saya hormati adalah Direktur TPST dari Rempah. Terima kasih, selamat datang di Pemalang. Ini kami memang mencontoh dari tempatnya panjenengan ya, dari Rempah. Tepuk tangan untuk Pak Nana ya. Terus ya. Terima kasih. Ini saya menyampaikan kepada teman-teman Pak Nana, kalau kita bisa mencontoh di tempat yang lain yang sudah eksis, yang sudah beroperasi, apa salahnya? Silakan untuk mencontoh atau menjiplak pun nggak ada masalah. Yang penting diizinkan. Kalaupun nanti ada pengembangan itu inovasi dari yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nana serta jajaran di TPST Rempah. Terima kasih. Tentunya PT Aneka Usaha, Direktur PT Aneka Usaha beserta jajaran yang mengelola, yang kita tugasi untuk mengelola TPST Surajaya. Mudah-mudahan serta tim Pak Edi Kenzo yang selalu semangat. Terima kasih Pak Edi. Memang ngurusi sampah ini harus penuh dengan semangat dan keikhlasan itu, karena bagus sih ya. Sehingga saya ucapkan terima kasih Pak Edi beserta jajaran semuanya, beserta teman-teman semuanya. Yang saya hormati insan media, insan pers, para wartawan yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tokoh masyarakat, sepuh bina sepuh, ini juga harus ada dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, sepuh bina sepuh, mobil khususnya di Desa Surajaya. Pakai aerob, jadi pakai pengerjaan. Ini organik Pak. Jadi ini sudah jadi. Ini tinggal ngarungin saja gitu Pak ya? Nanti Pak Prai Pertanian sudah siap tadi untuk itu. Nanti setelah implementasi langsung ke lokasi lapangan. Ini sudah jadi karena ini nanti ditabur ke sana. Itu udah siap Pak. Itu pinggirnya udah ditanami mangga, itu banyak pinggirnya. Jadi memang kapasitasnya kalau kita jalan semua 4 maksimal 4 kilo, 40 sampai 50 ton. Ini hanya bisa menyelesaikan sampah di kota sampah di kota Pemalang. Karena ini kapasitasnya sampai ke 80 ton per hari. Harapannya ini sampah-sampah di kota Pemalang bisa terselesaikan, dan kita dorong untuk di tempat yang lain, karena nanti di tempat yang lain menyelesaikan sampah di tempat yang lain, misalkan di kecamatan lingkungan misalnya. Jadi beberapa desa sudah melakukan pengolahan sendiri. Harapannya di desa atau di kecamatan sekitar kecamatan sana bisa mengelola satu TPST bisa untuk 3 atau 4 desa. Harapannya seperti itu.
tempat yang lain juga kita dorong. Dan untuk apa namanya, di tempat yang lain juga, di tempat yang lain jalan bongkar juga nanti bisa untuk lompat kita juga harapannya permasalahan di Kabupaten Kulon ini selama 3 tahun bisa selesaikan dengan yang semacam ini. Tidak harus besar ini, kalau di desa tidak harus besar ini. Kemarin aja biaya di desa paling sekitar, kalau di Dongkal itu 200 sampai 350 juta sudah selesai. Kalau di Pegunungan kelas tidak sama. Kalau tidak sampai 100 juta sudah bisa sampahnya sendiri. Desa selesai. Kalau di bawah 100 juta, 50 juta di desa sudah selesai. Kalau di sini sendiri berapa Pak untuk Anggarannya. Sudah anggarannya kemarin karena kita bikin anggaran yang besar ini ya kita satu kemarin 1,5. Dengan mesin-mesinnya juga, Pak. Jadi total selain tanah, Pak ya. Berarti total bangunan berikut mesin-mesin gitu ya. 4,5. Pak optimis ya Pak dengan adanya dibangun ini, optimis menangani sampah di Gemalang ya Pak? Optimis mengenai sama di Gemalang karena ya inilah solusi macam-macam. Solusi pengelolaan sampah macam salah satunya adalah di Surajaya ini. Tapi nanti akan kita lengkapi. Ya misalkan ini yang masih plastik yang ini kita akan berikan hidrolisis agar bisa menghasilkan solar atau BBM yang lain. Kapasitas Pak, untuk kapasitas Pak, sampah. Kapasitas sampah yang diarus sendiri Pak. Nanti yang di sini kita dorong nanti sampai ke 80 ton per hari. Kita dorong sampai ke 80 ton per hari. Saya yakin kalau misalkan ini sudah lebih cepat lagi, sudah terbiasa mereka ini tenaganya. Karena mencari tenaga di sampah ini kan tenaga besar nih ya. Kita masuk seminggu nggak kuat keluar, masukkan lagi ya baru ini yang ini sudah 1 bulan. Mudah-mudahan ini sudah mantap gitu, sudah menyatu dengan sampah. Pak, mulai beroperasi nggak penghasilan sampah itu berapa persen? Perharinya khususnya Kabupaten Gemalang, kalau jumlah penduduk kita 1.500, kalau sampah itu sekitar 0,3 sampai 0,5 ton per hari. Kira-kira ya 600-an ton per hari sampah. Nah, ini kan untuk di kota ya, Pak ya. Untuk di kota saja ini. Nah, kalau yang ini untuk menangani kota ini. Kota. Karena kota kan kira-kira sekitar 60 ton per hari lah kota. Sehingga kalau kita bisa sampai 80 ton per hari, kira-kira sudah bisa menangani sampah yang ada di kota. Izin Pak untuk hasilnya, kan ada jamagot, ada plastik yang itu terus pupuk itu bagaimana Pak untuk mungkin pemasarannya Nanti pupuk ini, nanti pupuk yang pertama akan kita aplikasikan di tempat kita sendiri ya ini. Jadi kita sudah matangkan lahannya, nanti hasil dari pupuk organik ini kita pertama yang akan kita lakukan adalah uji coba untuk di daerah kita sendiri. Jadi kalau misalnya itu sudah terbukti bagus, nanti baru masyarakat silakan untuk memanfaatkan ini. Bisa dijual belikan, monggo silakan. Pak, terkait dengan pupuk. Yang kedua terkait dengan maggot. Maggot juga kita nanti perlu tempat yang lebih banyak lagi karena ini masih sedikit. Dari hasil maggot itu juga kita bisa jual belikan. Yang ketiga dari tadi sampah plastik yang plastik ini, nah, itu bisa dibakar menjadi BBM. Yang keempat yang langsung bisa dijual kayak botol-botol minuman itu bisa langsung kita manfaatkan. Dan kita punya alatnya untuk press. Kita press agar mampat lebih kecil. Nanti bisa kita langsung. Selain itu kan ke depan Bapak tadi juga menyampaikan masyarakat bisa memperoleh sedikit uang ketika menyetorkan sampah itu bagaimana Pak? Kepenginnya ke depan untuk membantu masyarakat agar menjadi sebuah kebiasaan terkait dengan pengelolaan sampah dan dengan sampah masing-masing masyarakat. Harapannya nanti masyarakat datang sendiri ke tempat TPSD sudah memilah sampahnya ataupun belum itu datang membawa sampah itu ke TPSD agar dibuang di TPSD-nya. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke TPSD, membuang sampahnya dari rumahnya. Tidak lagi ini TPSD itu datang ke keluarga masyarakat ambil sampah, tidak datang. Satu lagi Bapak terkait SOP, ini kan saya lihat maskernya masih masker biasa Pak. Nah itu ada nggak Pak nanti peningkatan gitu Pak? Mungkin masker khusus biar para pekerja ini betah gitu. Sebenarnya sampah ini kan tidak
tidak merusak. Secara ini kan tidak merusak apa namanya? Tidak ada debu yang merusak ini ya. Bau. Hanya bau saja. Hanya bau saja. Tidak terkait dengan kesehatan juga tidak terpengaruh bisa. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin ada apa namanya masker yang lebih sehat. Kedepannya boleh ditingkatkan. Pak, ada rencana membangun lagi nggak Pak? Ini kan di kota, kemudian di wilayah Comal, wilayah selatan bagaimana Pak? Ya, Surabaya sudah kita dorong semua desa dikelola dengan bumdesnya atau bumdesmanya gitu ya, atau dengan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat. Monggo silakan untuk dikelola itu. Kalau mau bumdes ya monggo. Kita dorong untuk masing-masing desa membuat TPST. Kalaupun tidak masing-masing desa, bisa kelompok desa. Misalkan 4 desa membuat satu tempat, ada 3 desa membuat satu tempat untuk mengelola sampahnya desa yang berkolaborasi itu. Karena boleh, anggaran dana desa pun boleh digunakan untuk pengelolaan sampah. Ya, ke depan harapannya Kabupaten Pemalang menjadi salah satu percontohan di kabupaten yang mengelola sampah di seluruh desa sudah bisa mengelola sampahnya masing-masing. Itu targetnya saya seperti itu. Oke. Ya, cukup. Ya.